Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir melaksanakan sholat berjemaah di masjid yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah, yang insya Allah penuh dengan kasih sayang Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amal yang telah kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang harus kita tekankan dalam hati bahwasanya Rasulullah pernah menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya bagi siapa saja hamba Allah yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka hamba tersebut adalah hamba yang paling kaya hidup di dunia ini. Jadi pada pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang kaya, yang paling kaya yang hidup di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, Rasulullah juga pernah menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya apabila seorang hamba mengetahui tentang pahala sholat berjemaah, maka seyogianya hamba tersebut akan memaksa diri hamba tersebut untuk pergi melaksanakan sholat berjemaah di masjid walaupun dengan jarak merangkak. Andaikan kita mengetahui bagaimana besarnya pahala sholat berjemaah subuh, walaupun kita sakit, walaupun kita tidak punya waktu, maka kita akan tetap memaksa berangkat ke masjid. Saking besarnya pahala yang akan kita dapat ketika kita sholat berjemaah. Dan insya Allah yang hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini, insya Allah mendapatkan pahala-pahala yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga yang harus kita syukuri pada pagi hari ini, menurut Imam Ghazali dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab I'anatul Talibin, bahwasanya apabila awal puasa itu dimulai dengan hari Selasa, kemarin kita mulai puasa di hari Selasa, maka menurut Imam Ghazali teori beliau, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27, yaitu pada malam ini, pas pada malam ini. Itu teori Imam Ghazali yang memang orang yang sudah mempunyai ilmu kasyaf. Kasyaf itu apa? Bisa tembus pada, bisa melihat alam ghaib. Jadi beliau memprediksi kalau hari Selasa, mulai pertama puasa itu hari Selasa, maka menurut beliau malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam hari ini, yaitu malam 27. Dan tadi sebelum berangkat masjid saya lihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu memang ada. Hening, senyap, tidak ada angin di perjalanan tadi. Insyaallah kita semua akan mendapatkan pahala yang berada di malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ini diciptakan oleh Allah hanya agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak ibadah, banyak ibadah dalam kategori ibadah, ada zikir, ada puasa, ada sholat, dan semuanya ada pekerjaan sunnah, itu ibadah. Akan tetapi puncak dari ibadah kita adalah sholat. Puncak dari ibadah kita adalah sholat. Istilah kata sholat ini adalah kata sandi. Apabila kelak kita di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban, mana ibadah kita? Ya Allah, saya membawa ibadah sholat, saya membawa ibadah membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan puasa sampai 3 kali. Saya berzikir di malam Lailatul Qadar,
saya melaksanakan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar, saya bersedekah di bulan puasa 1 hari 300.000. Itu bisa diterima dengan syarat ada satu sandi yang harus dipenuhi, yaitu sholat. Kalau sholat kita benar, semua amal ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini pasti diterima, pasti diterima. Akan tetapi Allah menjelaskan lagi dalam ayat yang lain bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ciri-ciri sholat yang diterima, kata Allah. Ini menurut tafsir ulama, ciri-ciri sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu adalah perbuatan yang jelek yang timbulnya dari diri sendiri dan timbulnya dari orang lain. Kalau kita sudah merasakan sholat itu tanda anil fahsya'i wal munkar, maka itu adalah tanda bahwasanya sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan hidup dalam kebaikan di dunia ini. Kita akan hidup dengan senang hidup di dunia ini. Jadi ciri-cirinya orang yang sholatnya sudah diterima, hidupnya tenang, hidupnya bertata krama, hidupnya baik, hidupnya aman, kehidupan duniawinya itu tidak ada yang melenceng dari Quran dan Sunnah. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menjelaskan dengan terperinci tentang masalah kehidupan umat manusia yang baik, yang sholatnya sudah diterima. Beliau menjelaskan secara terperinci, man kana yuridillahu bihi khairan, apabila ada seorang hamba yang diinginkan hidup baik oleh Allah, maka yata'addabu wa yatruku ma kana alaihi, maka Allah akan memberi kehidupan yang baik pada orang tersebut. Orang yang beribadah, yang sholatnya tepat, maka orang tersebut akan hidup dengan bertata krama yang baik dan meninggalkan hal-hal yang bisa membuat celaka pada dirinya sendiri. Itu tanda-tanda Allah sudah memberi kehidupan yang baik pada umatnya. Jadi kalau kita hidupnya sudah bertata krama dengan baik, hati kita tidak pernah membicarakan orang lain, sikap kita tidak pernah menyakiti orang lain, dan kita meninggalkan hal-hal yang bisa membuat kita celaka, itu tanda-tanda sholat kita sudah benar dan kita sudah berada di jalur yang baik. Akan tetapi dilanjutkan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitabnya juga dilanjutkan, man kana yuridillahu bihi syarran ya'ishu ma'alaihi huwa fihi fayahlaku dunya wa akhirah. Apabila Allah sudah berkehendak jahat pada seorang hamba, apabila Allah sudah memberi jalan yang rusak pada seorang hamba, maka seorang hamba tersebut akan hidup di dalam kehidupan yang rusak, dan hal tersebut bisa menyebabkan kehidupan dunia dan akhiratnya juga ikut rusak. Jadi kalau kita sekarang berada di jalur yang rusak dan menyebabkan agama dan dunia kita ini tidak tenang, maka itu bertanda kita sudah berada di jalur yang tidak baik. Jadi sholat kita sudah tidak benar, maka kita sudah berada di jalur yang tidak baik. Tandanya apa? Kita hidup tenang di jalur yang tidak baik, sering membicarakan tetangga, sering berbuat jahat pada orang lain, tidak pernah memandang orang lain itu baik. Itu berarti tanda-tanda kita sudah tidak benar di kehidupan ini. Itu sangat-sangat jelas Imam Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan dalam kitabnya. Itu standar yang memang standar umum dalam masalah menjalani kehidupan ini. Kalau kita berada di jalur baik, berarti kita baik. Kalau berada di jalur buruk, jadi kita buruk. Jadi ibadah kita tergantung dari kehidupan. Kalau hidup kita baik, berarti ibadah kita benar. Kalau hidup kita buruk, berarti ibadah kita buruk. Itu standar yang umum dari Syekh Abdul Qadir Jilani.
Akan tetapi dilanjutkan di kitab yang lain, dalam kitab Hikam, Imam Athaillah As-Sakandari itu lebih memperinci lagi tentang hal-hal yang bisa kita dikategorikan orang-orang baik. Ibadah kita benar, bagaimana kita dianggap ibadah kita benar? Menurut Imam Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya, beliau lebih memperjelas lagi bagaimana menurut beliau, wa min alamatil i'timadi 'anil amal nuqsan raja'i dawudiz zalat. Apa artinya? Ini lebih khusus lagi dari pendapat Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu pendapatnya Imam Athaillah As-Sakandari menanggapi tentang kehidupan ini. Tanda-tanda seorang hamba ibadahnya melenceng. Wa min alamatil i'timad 'anil amal nuqsan raja'i dawudiz zalat. Tanda-tanda seorang hamba ketika seorang hamba tersebut beribadah dan sandarannya itu bukan karena Allah tapi karena manusia atau kata duniawi, maka seorang hamba tersebut putus pengharapannya pada Allah ketika ada kesalahan sedikit di hidupnya. Salah satu contoh, kita beribadah sholat duha, kita beribadah membaca Al-Quran. Katanya kalau membaca Al-Quran, kalau sholat subuh, kalau kita melaksanakan sholat duha, kalau kita mengamalkan sholawat, hidup kita akan baik, rezeki kita akan baik. Tapi kok kenapa selama ini saya sholat subuh berjamaah ke masjid, saya sering berzikir, saya sering melaksanakan sholat duha, kok saya tetap miskin? Kok saya masih miskin? Kok hidup saya, keluarga saya ini berantakan? Padahal saya sudah sholat subuh, padahal saya sudah mengamalkan sholawat, padahal saya sudah sholat duha, kok masih miskin? Nah, kata Imam Athaillah As-Sakandari, apa? Nuqsan raja'i dawudiz zalat, apa? Min alamatil i'timad 'alal amal. Berarti orang tersebut sudah berpegang teguh pada amal pekerjaannya, bukan pada Allah. Jadi sholat duha hanya karena ingin rezeki, karena hanya ingin kaya. Ketika tidak kaya, yang salah sholat duhanya, yang salah Allahnya. Dan saya berhenti saja sholat duha, karena saya sholat duha tetap miskin, karena saya sholat subuh tetap tidak tenang hidupnya. Berarti yang salah Allah dan sholat subuhnya, yang salah adalah sholat duha dan Allahnya. Itu tanda-tanda seorang hamba yang beribadah sandarannya pada amal perbuatannya, bukan karena Allah. Andaikan kita beribadah karena Allah, apabila hidup kita ini kita tetap miskin, maka kita tidak akan menyalahkan Allah dan sholat duhanya. Tetap kita sholat duha, tetap kita melaksanakan sholat duha, karena ukuran kaya, ukuran tenang itu bukan harta, tapi apa? Ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah. Jadi selama ini kalau kita melaksanakan ibadah hanya karena ingin sesuatu, sandaran kita pada amal kita segera dirubah. Rubahlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita merubah niat kita karena Allah Ta'ala, hidup kita akan tenang, rezeki kita akan lancar, semua yang kita lakukan akan berada di muara yang baik, karena semuanya karena Allah. Jangan sampai amal-amal yang kita lakukan diniatkan karena sesuatu selain Allah. Bayangkan kita saja ketika kita mempunyai kekasih atau kita mempunyai orang yang kita cintai, ketika orang tersebut kita duakan, kita mencari yang lain, maka orang yang kita cintai akan marah pada kita, akan meninggalkan kita. Begitu juga Allah, ketika kita menduakan Allah, dalam hati kita menduakan Allah, kita pergi ke masjid sholat berjamaah hanya karena ingin disanjung manusia. Kita sholat berjamaah ke masjid
hanya karena kita sudah pernah haji, sudah pernah umrah, berarti niat kita sudah menduakan Allah. Bayangkan kekasih kita duakan, maka akan marah. Begitu juga Allah. Kalau dalam hati kita ingin kita menduakan Allah, dalam hati kita ini isinya ada selain Allah, maka Allah akan marah pada kita. Maka Allah nanti akan meninggalkan. Tapi Ustaz, kok banyak orang yang nggak sholat, orang-orang yang menduakan Allah itu tambah kaya, hidupnya kayaknya tenang, punya mobil, rumah mewah, istrinya 4, 2, 3, bahkan hidupnya tenang. Itu kok bisa Ustaz? Padahal katanya kalau menduakan Allah maka hidupnya akan susah. Itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Istilahnya adalah istidraj itu pemberian Allah yang nanti akan ditarik tiba-tiba oleh Allah. Pemberian senang-senang, kita diberi kesenangan di dunia, tapi ada waktunya nanti Allah akan mencabut semua kenikmatan yang ada pada kita seketika, dan kita akan lupa pada Allah, dan kita akan meninggalkan Allah karena sudah dicabut kenyamanan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi intinya apa? Dalam beribadah pada Allah, jangan sampai menduakan Allah. Jangan sampai mendapatkan mengharapkan dunia dan akhirat. Allah tidak mau diduakan dengan dunia dan akhirat. Kok bisa katanya harus mengharapkan akhirat? Jangan sampai mengharapkan akhirat. Jangan mengharapkan dunia, jangan mengharapkan akhirat. Kita harus mengharap hanya pada Allah. Tinggalkan keinginan kita ingin duniawi. Tinggalkan keinginan kita hanya karena akhirat, yaitu surga. Tinggalkan itu. Jangan sampai kita mengharap dunia dan akhirat. Jangan sampai menduakan Allah di hati kita. Maka kita, kalau tidak menduakan Allah, kita akan hidup selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir dijelaskan dalam kitab Al-Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan bahwasanya ada seorang hamba yang ketika dia melakukan dosa, dia tidak malu pada Allah, tapi dia malu pada manusia. Bayangkan ketika kita berbuat dosa, kita takut dosa yang kita lakukan ketahuan oleh tetangga kita. Kita takut dosa yang kita lakukan ketahuan oleh saudara kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita. Kita malu. Tapi kita tidak malu pada Allah. Itu sebagai renungan. Jangan sampai kita malu melakukan dosa di depan manusia, tapi kita berani melakukan dosa ketika tidak ada manusia. Berarti orang tersebut sudah menghina Allah, sudah menghina Allah, dianggap Allah berada di bawah level manusia. Kita tidak malu, kita malu berbuat dosa di hadapan manusia, tapi kita tidak malu berbuat dosa di hadapan Allah. Alhamdulillah, jangan sampai kita berada di level yang dimana kita berani melakukan dosa di hadapan Allah, tapi kita tidak berani melakukan dosa di hadapan manusia. Jangan sampai. Kalau bisa kita itu tidak melaksanakan dosa di hadapan manusia, dan juga kita tidak melaksanakan dosa di hadapan Allah. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang memang diinginkan kebaikan oleh Allah dan berada di jalur yang baik oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk kuliah subuh pada kali ini saya cukupkan tentang pembahasan ini, dan semoga bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan, dan bisa kita sampaikan pada anak saudara kita sampaikan pada pasangan kita bahwasanya beribadah itu harus karena Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan.
Semoga bisa barokah dan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.